Ya, selamat malam. Hari ini saya akan membahas mengenai steering lock. Ini steering lock Mercy Tiger ya. Kenapa saya harus bahas ini? Karena ini yang paling sering terjadi dan ini paling sering rusak ya. Oke. Saya kasih tahu dulu, steering lock ini cukup tricky ya. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian harus lihat ya. Yang pertama yang kalian harus lihat, harus kalian tahu untuk melepas steering lock dari mobilnya itu kalian ini ada soket besarnya. Untuk melepas soket besarnya ini kalian posisi dari kunci itu harus di posisi yang pertama. Jadi bukan ACC tapi hanya sebatas tip mobil yang menyala. Jadi kalian lihat ya di belakang ini. Nah, kalau di posisi 0 dia itu ngunci. Ini kalau kalian soketnya cabut nggak bisa. Baru bisa kalau di posisi pertama. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini dia sudah tidak ngunci dengan soketnya. Ini merupakan fitur safety. Jadi kalau misalkan ada yang menyuri mobil kita itu nggak bisa kalau ada kalau di posisi tidak ada kunci tidak akan bisa seperti itu. Jadi ini fitur safety. Jadi harus di posisi yang satu. Nah, yang jadi persoalan yang paling sering rusak itu adalah kuncinya. Nah, ini yang permasalahan biasanya terjadi di masalah kuncinya. Nah, kalau macet itu contohnya seperti ini. Ini sudah agak setengah macet ya. Nah, jadi kadang mau, kadang enggak. Nah, seperti ini enggak mau. Nah, ini enggak mau. Tapi kadang dia juga mau. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mau. Nah, ini mau. Jadi kita selalu sarankan kalau bisa, kalau sudah mulai macet, teman-teman ganti. Karena kalau enggak kalau sudah macet total, itu bukanya setengah mati. Jadi biar teman-teman tahu ya cara bukanya ya. Itu gini. Ini di angka 0, kalian taruh di angka 1 dulu seperti ini. Lalu kalian lihat di sini ada lubang kecil ya. Itu kalian masukin jarum pentul atau apa ya, kalian masukkan. Tunggu, kenapa kok harus dikasih jarum pentul? Karena ini nggak bisa dibuka. Ini mau kalian pakai palu atau apapun itu malah jajal semua, lecet-lecet semua. Nah, ya, jadi caranya adalah kalian ambil jarum pentul seperti ini, kalian masukin di lubangnya. Ini ada semacam lubangnya, teman-teman lihat. Ya, oke, paskan saja. Kasih 2 karena jarumnya ini kurang begitu tebal ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk ya 2 jarum. Kalian bisa lihat ya di bagian lubangnya ini ya, kalian bisa lihat. Nah, ya seperti ini. Oke. Habis itu sudah masuk. Nah, ini baru kita bisa putar. Nah, ini kelihatan. Nah, ini putar. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, baru lepas. Kunci kita tarik nggak apa-apa. Oke. Nah, biar kalian teman-teman lihat ya. Nah, nih. Jadi ketika jarum ini masuk, nah dia ini keluar. Jadi ini harus dimasukin jarum begini. Set. Oke. Nah, ini otomatis dia jadi masuk. Otomatis ini. Nah, ini ada knocknya. Nah, ini kelihatan teman-teman. Nah, ini ada knocknya. Nah, kalau ini posisi keluar, mau kalian putar gimana pun nggak akan bisa karena dia ngelock dengan ini. Jadi ini fitur safety ya, karena ini kan starter ya. Ini kalau nggak aman kan ya mobilnya hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu permasalahannya adalah kalau kalian punya kunci macet itu di sini. Nah, ini saya tunjukin permasalahannya ya. Nah, misalkan ini di posisi 0 ya. Jadi posisi 0 itu betul-betul posisi ini. Posisi paling kiri ya, paling kiri seperti itu. Nah, itu yang terjadi adalah teman-teman nggak bisa masukin ininya. Jadi pentilnya ini nggak bisa turun karena posisinya teman-teman ini nggak pas. Jadi ini harus posisinya di sini. Nah, yang jadi persoalan sama Mercedes diatur itu kalau untuk posisi lubangnya ini di sini, itu kalian harus bisa muter kuncinya. Paling tidak sampai ke posisi ACC ya. Jadi nah, sebentar saya putar ya.
Ini juga agak setengah macet nih. Oke, nah ini ya. Nah ini posisi keputar ACC, jadi kunci bisa muter. Nah ini otomatis kalian pas di sini kalian bisa dorong. Nah ini kalian dorong, jeret. Nah gitu ya. Oke, sudah paham ya teman-teman. Oke, lalu untuk melepasnya ini tinggal ditarik aja ya, ini tinggal ditarik. Tinggal ditarik ya, sebentar. Oh seperti ini juga. Oke, seperti ini ya. Nah ini silindernya. Nah kalian lihat, nah ini silindernya. Kalau ini sudah nggak normal. Kalau yang normal itu ketika ini diputar ini lancar. Nah ini kalian lihat ya, kalian lihat. Nah ini yang dirasakan nempel tuh ini. Nah ini. Nah kalau kadang-kadang mau, nah tapi kadang-kadang nggak mau. Nah ini. Nah harusnya itu lancar begini, enak begini. Nah ini kan enggak. Nah ini ya nggak mau ya. Tek. Nah itu. Oke. Jadi ini namanya tumbler kunci. Nah, ini namanya tumbler kunci ya. Nah kalau kalian mau tahu yang rusak itu steering locknya atau tumbler kuncinya, nah kalian ngeceknya begini caranya. Kalau sudah kelihatan gini ya tumblernya ya pasti ya. Tapi maksudnya kita ngecek itu steering locknya itu bagus atau enggak. Kalian ambil aja semacam obeng atau apa terserah. Ini kalian masukin, kalian tes. Ini kalian tes. Nah, ini ya. Nah, ini posisi paling kiri, dia keluar. Ini untuk sini steering lock, ini mengarah ke steering lock ya. Nah, ini kalian putar. Nah, kalau putarannya enak, ya berarti enak. Nah ini kan enak ya. Nah oke, berarti steering locknya normal ya. Oke, jadi buat teman-teman kita selalu sarankan ya, untuk steering lock ini kalau kalian tumblernya ini nggak kalian ganti waktu ketika agak setengah-setengah macet, yang terjadi adalah mobil kalian harus towing ya, mungkin ke bengkel ya, karena kan lagi dipakai. Yang kedua kalian harus beli ini tumbler. Nah yang ketiga, kalau bengkelnya nggak bisa ngakalin untuk istilahnya kunci ini nggak bisa muter ke posisi ini, ke posisi yang pasti ini, otomatis kan ini dirusak guys, otomatis ini dirusak ya kan, otomatis ini akan dirusak. Nah begitu. Jadi penting sekali ya, penting sekali kalian itu kalau tumblernya ini sudah ndak enak ya, kayak seperti ini, itu kalian ganti. Oh ya, sama satu hal lagi, jangan beli barang begini yang di Cina punya ya. Jadi saya tahu sih memang ada tanpa merek, tanpa brand ya. Ya paling nggak kalian pakai yang Jerman punya ya, seperti Febi atau Miele atau apa yang Jerman lah. Karena barang ini murah, tapi barang ini kalau sampai merusak ke steering lock, ya ini yang mahal yang jadi masalah ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu ya. Kalau untuk masangnya kebalikannya gampang kok, kalau masangnya teman-teman. Kalian pasti bisa kalau cuman masangnya aja. Nah, cuman di sini saya jelasin bagian-bagiannya begitu. Jadi saya lihat soalnya banyak juga bengkel kadang-kadang ini itu sampai ditotok ketok-ketok sampai ininya itu lecet semua. Ini juga ada bekasnya, ini bekas ketokan ini. Seperti ini. Jadi ya kalau bisa sih, kalau selama masih bisa diperbaikin atau dalam artian bisa diganti steering locknya aja, kita saranin untuk ganti steering locknya aja daripada merusak sampai ke yang lain-lain juga kan begitu. Sama satu hal lagi, kalau kalian ganti tumbler otomatis kunci dengan yang di mobil, yang di pegangan handle pintu dan lain sebagainya pasti nggak bisa dipakai ya, pasti beda begitu maksud saya. Ya sementara gitu aja, semoga teman-teman menambah wawasan juga. Ini W123, W124, W126 sama. Ini kunci W123 generasi akhir ya, jadi mulai dari tahun kurang lebih
tahun 83, 82, 83 sampai 86. Kalau yang sebelum itu tumblernya agak beda, ukurannya dia lebih kecil tumblernya. Ya, semoga ini membantu buat teman-teman penggemar Mercy Tiger terutama ya. Oke, terima kasih.